Shalom adik-adik Kids Impact semuanya. Senang banget hari ini Kak Priska bisa berjumpa sama adik-adik semua di ibadah Kids Impact. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar satu judul firman Tuhan yang luar biasa. Judulnya adalah mengasihi Allah dengan segenap hati. Nah, Kak Priska hari ini mau cerita adik-adik tentang satu orang anak yang bernama Dea. Meskipun Dea ini adik-adik baru kelas 5 SD, nah sudah 1 tahun lebih ini Dea ini belajar dan praktek untuk membuat kue bersama Kak Nita. Dan hari ini Dea berusaha adik-adik untuk mempersiapkan secara khusus bahan-bahan kue yang terbaik. Dan ia bersama Kak Nita akan membuat kue pada waktu luang di rumah saat tidak ada mama. Kue yang akan dibuat oleh Dea ini akan dibuat spesial untuk mamanya Dea yang berulang tahun. Dea akan membuat beberapa donat nih adik-adik yang akan dihiasi. Nah, dengan segera Dea membuat donat dan setelah matang ia segera memberi hiasan, dikasih topping adik-adik di atas donatnya. Dan kue donat itu disajikan di ulang tahunnya Mama. Mama senang banget sama pemberiannya Dea. Dea melakukan hal itu karena apa ya, Dari? Karena Dea sangat mengasihi mamanya, karena Dea sangat sayang sama mamanya. Nah, adik-adik, di Alkitab juga ada loh satu kisah bapak yang sangat mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yuk, kita siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami ada dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, firman hari ini diambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19. Yuk kita saksikan video berikut ini. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan diberkati seperti bintang di langit banyaknya. Akan tetapi Abraham dan istrinya semakin tua untuk memiliki anak. Abraham sedih, tetapi dia tetap percaya janji Tuhan. Abraham berumur 100 tahun dan Sarah 90 tahun ketika Tuhan mengingat janjinya dan memberkati mereka anak. Mereka sangat bersuka cita dan menamai anaknya Ishak. Artinya tertawa. Terima kasih Tuhan. Suatu ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, ambillah anakmu Ishak yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah sebagai korban bakaran. Abraham bingung, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Ishak membawa kayu di atas punggungnya sendiri. Abraham berjalan di belakangnya membawa api obor dan pisau. Mereka naik ke atas gunung Moria. Bapak, di manakah dombanya? Tuhan yang akan menyediakan. Abraham lalu menyusun kayu di atas altar, lalu meletakkan Ishak berbaring di atasnya. Dia mengambil pisau, tetapi tiba-tiba berserulah malaikat Tuhan. Abraham, Abraham, ya Tuhan, jangan korbankan anak itu, jangan menyakitinya. Aku mengetahui sekarang engkau takut dan taat padaku. Lalu Abraham melihat di semak-semak ada seekor domba yang tanduknya tersangkut di belukar. Lalu Abraham mengambil domba itu sebagai korban bakaran pengganti Ishak anaknya. Abraham menamakan tempat itu Tuhan menyediakan. Nah, adik-adik, puji Tuhan sekali. Hari ini kita bersama-sama menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa. Dari firman Tuhan tadi, kita dapat mengetahui bahwa ada seorang yang sangat mengasihi Allah atau Tuhan. Yang namanya adalah siapa? Bapak Abraham.
Nah, ada 3 hal nih adik-adik yang mau kita pelajari dari firman hari ini. Yang pertama, mengasihi Allah berarti menuruti perintahnya. Pada mulanya Allah memanggil Abraham dan memerintahkan kepada Abraham bersama seisi keluarganya pergi dari suatu negeri ke negeri yang lain yang akan ditunjukkan oleh Allah kepada Abraham. Abraham waktu itu adik-adik taat akan firman Tuhan. Dia pergi bersama keluarganya. Meskipun Abraham merasa sangat sulit, merasa sangat berat. Tapi Abraham memilih untuk taat akan perintah Allah karena Abraham sangat mengasihi Allah. Abraham dan istrinya yang bernama Sarah adalah suami istri yang lama menantikan janji Tuhan. Mereka dijanjikan akan mempunyai anak. Akhirnya sesuai waktu yang dijanjikan, Allah memberikan anak laki-laki kepada Abraham dan Sarah. Namanya adalah Ishak, betul sekali. Tentu saja Ishak menjadi anak yang sangat dikasihi oleh kedua orang tuanya karena ia ditunggu-tunggu. Tapi ternyata adik-adik, suatu hari Allah memerintahkan kepada Abraham untuk memberikan anaknya yang paling ia sayangi yang bernama Ishak tadi untuk menjadi apa? Menjadi persembahan bagi Allah. Mendapat perintah itu kira-kira apa ya yang Abraham lakukan adik-adik? Abraham merasa sangat sedih karena akan berpisah dengan anaknya. Tapi tahu nggak adik-adik? Abraham tetap melakukan perintah Allah loh. Dia tetap ingin memberikan Ishak sebagai korban. Adik-adik bisa bayangin ya, anak yang disayang oleh orang tuanya. Ishak itu kan ditunggu-tunggu oleh Abraham dan Sarah. Tapi tiba-tiba Tuhan minta untuk jadi persembahan. Pastinya sangat sedih akan kehilangan anaknya. Tapi ia tetap taat melakukan perintah itu. Nah, kira-kira adik-adik bisa pahamin gak ya contoh yang adik-adik bisa lakukan dari perbuatan yang sudah dilakukan oleh Abraham tadi? Apa itu? Betul, firman Tuhan mengajarkan untuk setiap kita, setiap adik-adik semua untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Allah. Oleh karena itu, setiap adik-adik mengasihi Allah, maka adik-adik juga harus mentaati atau menuruti atau melakukan perintah Tuhan. Kak, bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi Allah Tuhan kita? Caranya bisa dengan apa? Adik-adik memuji Tuhan. Adik-adik bisa melakukannya dimanapun adik-adik berada. Misalnya saat adik-adik di jalan, saat adik-adik pergi, atau adik-adik lagi diam di rumah, atau adik-adik lagi main di taman. Banyak hal adik-adik bisa memuji dan menyembah Tuhan. Nah, apa yang Tuhan perintahkan untuk adik-adik melakukan yang baik, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Misalnya apa, Kak? Yang pertama, menaati orang tua atau menaati guru di sekolah atau kakak-kakak pelayan di Kids Impact atau sebagainya. Kita mau katakan bersama-sama ya, aku mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Oke, poin yang kedua adik-adik, mengasihi Allah artinya mengasihi dengan hati, jiwa, dan akal budi. Dari ayat yang kita telah baca tadi, kita dapat mengetahui bahwa Abraham mengasihi Allah, mengasihi dengan hatinya, dengan jiwanya, dengan akal budinya. Kak, maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Abraham mengasihi Tuhan dengan segala yang ada padanya, dengan segala yang Abraham miliki. Kasihnya Abraham itu lebih daripada hartanya, lebih dari kekayaan yang ia miliki. Abraham sangat bersungguh-sungguh mengasihi Allah. Nah, dari yang dilakukan Abraham ini adik-adik, teladan yang dapat kita lakukan setiap adik-adik apa ya? Adalah apa? Mulai saat ini, adik-adik juga harus lebih lagi untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Misalnya, adik-adik memiliki waktu yang khusus untuk berdoa atau adik-adik membaca Alkitab setiap hari. Bisa dilakukan pagi hari, siang hari setelah adik-adik pulang sekolah, atau malam hari. Tidak hanya itu, ketika adik-adik ibadah di Kids Impact, adik-adik beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan sama lagi ya, aku mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budiku. Yang ketiga adalah mengasihi Allah dengan mengutamakan Allah.
Apa ya Kak? Dari kisah Abraham tadi adik-adik, Abraham dan keluarganya itu diberkati oleh Allah. Sehingga ia punya uang yang banyak, ia punya harta yang banyak, ia orang yang kaya. Tapi Abraham dan Sarah juga mendapatkan anak seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Tentu saja ini membuat hidupnya Abraham itu lebih happy adik-adik, lebih bahagia, lebih senang. Tapi adik-adik harus tahu bahwa Abraham tidak mengasihi harta atau kekayaannya lebih utama. Juga Abraham tidak mengasihi Ishak lebih utama daripada mengasihi Allah. Abraham tetap mengutamakan Allah. Allah adalah kasih nomor 1 dalam hidupnya Abraham. Jadi semua kasihnya Abraham itu utamanya hanya untuk Tuhan. Sehingga saat Allah meminta anaknya untuk diberikan sebagai persembahan meskipun berat, Abraham memilih untuk taat kepada perintah Allah karena Abraham mengasihi Tuhan. Adik-adik harus berterima kasih kepada Tuhan. Sebab hari ini adik-adik mendengarkan firman Tuhan atau bisa mendengarkan kisah dari teladan perbuatan Abraham. Adik-adik juga harus berterima kasih kepada papa, mama yang sudah membimbing adik-adik untuk sejak kecil mengenal tentang firman Tuhan. Sejak kecil adik-adik tahu dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya itu, adik-adik juga diajar untuk mengasihi Allah, yaitu Tuhan Yesus. Dan semakin hari, setiap adik-adik makin mengasihi, makin mengutamakan, melebihi apapun, maka Tuhan akan memberkati kehidupannya kita. Nah, kita hari ini adik-adik sama-sama sudah diberkati dengan firman Tuhan. Tentang apa? Mengasihi Allah dengan segenap hati. Nah, di poin yang ketiga ini kita mau sama-sama katakan lagi. Aku mau mengasihi Allah dengan segenap hatiku. Amin. Nah, adik-adik saatnya kita akan menghafalkan ayat mas. Nanti adik-adik bisa hafalkan di rumah dibantu oleh papa dan mama. Ayat mas hari ini dari Amsal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Oke, ibadah hari ini sudah selesai adik-adik. Yuk kita berdoa bersama-sama, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak hanya mau mendengar Tuhan, tapi kami juga mau melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan untuk mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Bantu setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian firman untuk hari ini tuh adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.